Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi sadri wa wabarakatuh. yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berseri-seri dihadirkan dengan seizin Allah, berseri-seri dihadirkan kajian subuh hari ini hingga hari ini, dan salam salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Berkat nikmat dan perjuangan mereka lah kita bisa merasakan hidup yang sejahtera seperti sekarang ini, ya. Seharusnya kita sebagai generasi yang akan datang ini kita merasa tertantang, ya. Karena apa tertantang itu? Karena Rasul itu sudah berjanji, ya, kita ini lagi ditunggu sebagai saudara Rasulullah yang nilainya lebih tinggi daripada sahabat Rasulullah. Di dalam hadis yaitu 7 kali. Asal kita menjalankan hukum Al-Quran dan hadis itu sesuai seperti yang telah diajarkan Rasulullah. 7 kali. Dan bisa dilihat nanti dari wudunya ditunggu Rasulullah di Telaga Kausar. Itulah cita-cita kita yang harus kita raih, ya, yang harus kita berjuang melebihi perjuangan, ya, untuk mencapai gelar yang ada di dunia ini. Karena gelar yang ada di dunia ini adalah gelar yang fana, ya. Sedangkan tujuan kita itu dari gelar itu harus dipakai untuk rahmat bagi seluruh alam. Syaratnya cuma satu, ya, mempelajari Al-Quran secara kafah, secara samina wa atona. Karena Allah sudah bilang di surat 7 ayat 175, apabila kamu meninggalkan sedetik aja, sekian menit, sekian jam Al-Quran itu, ya, setan berserta huru balangnya akan menguber kamu. Sehingga kata Allah, sampai kamu tertipu sama mereka. Ya. Kenapa? Apalagi kalau seandainya menjalankan Al-Quran itu separuh-separuh. Dipilih mana yang beruntung, mana yang tidak beruntung. Ya, Allah sudah bilang di surat 4 ayat 150 151, tidak tahukah kamu orang yang kafir yang sesungguh-sungguh orang kafir itu, yaitu orang yang menjalankan Islam separuh-separuh. Ya, nggak boleh kita menjalankan Islam separuh-separuh itu. Orang kafir. Akibatnya apa? Ya, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 6, ayat 7. Ya, ditutup semua panca inderanya. Takutnya kita seperti itu. Kalau ada ditutup, waduh, siapa yang akan memberi petunjuk lagi? Ya. Dan Allah udah bilang di surat 4 ayat 167, 168, ya, di situ dikasih tahu, akan aku bukakan pintu menuju jalan neraka. Bukan jalan yang lurus menuju jalan Allah. Kita nggak sadar. Dan kalau kita belajar Al-Quran itu separuh-separuh, takutnya surat 45 ayat 9, dengan separuh-separuh itu kamu so jago mengolok-olokkan Al-Quran. Ya. Akibatnya apa? Takutnya hilang seluruh amal ibadah kita. Ya. Jadi kalau udah hilang seluruh amal ibadah kita dan kita yakin bahwa seolah-olah kita benar, ya, Allah udah ancam. Itu tindakannya seperti di surat Al-Hajj ayat 31. Ya, itu seperti tubuh kita dijatuhkan dari langit, dibawa oleh angin yang kencang atau burung
sehingga semakin jauh kita dari kalimat-kalimat Allah. Ya, pertanyaannya, kapan lagi kita akan memulai? Kapan lagi kita akan berjibaku dengan seluruh harta dan jiwa kita untuk tetap berada di jalan Allah? Karena kita nggak tahu kapan waktu besok itu. Itu ada di surat 31 ayat 34. Apakah kamu tahu besok itu milik kamu? Apakah kamu tahu kamu mati itu di mana? Kita nggak ada yang tahu. Kalau seandainya kita nggak tahu, kita harus mempersiapkan sebaik-baik mungkin. Jangan Allah itu dibikin dibikin bahwa ilmunya Allah itu ilmu yang kesekian. Kadang kita berjanji di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat 6 ayat 162. Padahal kita berjanji di surat 6 ayat 79, inni wajjahtu wajhiya. Ingatlah, kata Allah, siapa yang melanggar janji terhadap aku. Surat 3 ayat 77. Akan aku perlihatkan kamu neraka. Ya, karena apa? Karena kamu mengolok-olokkan ayatku nanti. Allah tidak akan menyapa. Allah tidak akan melihat kita. Allah tidak akan menyucikan hati kita. Memberi syafaat nanti pada saat yang perlu. Di akhirat nanti. Bagaimana Allah mau ini terus membimbing kita? Kalau seandainya di nomor sekiankan kalimat Allah. Dan Allah sudah terangkan di surat 4 ayat 65. Tidak pantas seorang muslim, baik laki-laki walaupun wanita yang beriman, ya, apabila setelah ada keputusan Allah menomor sekiankan kalimat Allah itu, tidak pantas gitu. Tidak pantas. Takutnya kita hilang amal ibadah kita semua. Kita mencari-cari. Tahukah kamu orang yang paling rugi, kata Rasul di surat 18 ayat 103 sampai ayat 106, yaitu orang yang mengingkari kalimat-kalimat Allah, orang yang mengolok-olokkan kalimat Allah, sehingga mereka mencari-cari nanti di akhirat, mana amal ibadah saya, mana amal ibadah saya, kok nggak ada sama sekali, hapus semuanya. Nah, itu yang kita harus hindarkan. Harus yang kita mulai mencari-cari, memilah-milah mana yang akan menghapus amal ibadah kita, sehingga kita berusaha untuk menghindarkan sebaik-baik mungkin. Silakan, Dra, itunya, Dra. Ya, ini penghapus amal ibadah, hati-hati. Kita harus memilah-milah mulai sekarang. Jangan hanya ria aja kita beranggapan amal ibadah kita hilang. Enggak, banyak sekali. Ya, jadi hati-hati. Yuk, silakan, Dra. Akhlak yang buruk merusak amalan, sebagaimana cuka merusak madu. Hadis Tabrani. Setiap perbuatan buruk, hati-hati. Setiap yang perbuatan yang mengolok-olokkan kalimat Allah, setiap perbuatan yang menghalang-halangi kalimat Allah, hilang amal ibadahnya. Setiap yang tidak percaya dengan kalimat Allah, mengaku-ngakui bahwa dia lebih pintar, hilang amal ibadahnya. Hati-hati. Ya, iya, Dra. Jadi kita menjalankan kalimat Allah itu harus sabar, harus dengan berani, harus dengan adil, harus tetap membersihkan diri. Ya. Jangan menjalankan kalimat Allah itu seenak-enaknya aja, dengan bodoh, zalim, mengikuti hawa nafsu, pemarah, segala macam, nggak ada gunanya. Takutnya ilmu.
Bodoh, yang disebut bodoh itu nggak mau menggunakan seluruh panca indera yang kita peroleh, yang ada di dunia ini untuk menuju kalimat Allah. Itu hati-hati. Bahkan kata Allah, itulah yang lebih rendah daripada binatang. Makanya Allah bilang di surat Al-A'raf ayat 179, akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tidak dipakai menuju ke aku. Belum dibuka, dia udah ngambil, dikantongin, bawa pulang. Tolong di unmute dong. Mereka mempunyai telinga, tidak dipakai untuk mendengar kalimat-kalimat. Mereka mempunyai pendengar, mempunyai mata, tidak dipakai melihat tanda-tanda kebesaran. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Ya. Jadi semua panca indera ini harus semua ditujukan ke Allah. Ya. Seperti janji tadi pada waktu sholat, seperti janji waktu kita dihadirkan ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia semata-mata beribadah kepada aku. Semuanya aku siapkan. Yang ada di bumi ini aku tundukkan untuk kamu. Surat 31 ayat 20. Untuk menyempurnakan nikmatku untukmu lahir dan batin. Surat 15 ayat 20, aku taruh kamu di dunia ini, semuanya aku tundukkan untuk kamu. Ya. Jadi hanya semata-mata apa yang ditundukkan di dunia ini, semata-mata semua hanya beribadah kepada Allah. Hanya semata-mata yang ada di dunia ini, yang kamu cari di dunia ini, amanat. Bagaimana mencari pahala akhirat itu? Makanya Allah bilang di surat 28 ayat 77, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu. Artinya diolah lagi tuh harta itu untuk menjadi berlipat-lipat untuk menuju jalan akhirat. Dan berbuat baiklah pada orang seperti aku telah berbuat baik kepadamu. Jangan berbuat kerusakan di bumi ini. Ya, kenapa? Apa yang nanti kamu peroleh di dunia ini yang tidak ditujukan kepada jalanku, itu seperti di surat 16 ayat 76. Semua beban-beban itu dianggap orang yang akan membebani kamu. Sedangkan kamu sendiri bisu, tuli, buta. Sehingga beban-beban itu dikasih petunjuk sama Allah. Nggak ngerti kan? Ya, dan bahkan kata Allah di surat 20 ayat 100-101, betapa menderitanya kamu menerima beban-beban dosa yang aku amanatkan kepadamu di dunia. Yang semuanya bakal jadi bahan tambahan api neraka. Surat 3 ayat 10, anakmu, hartamu, jadi bahan bakar api nerakamu. Surat 9 ayat 35, hartamu yang kamu umpatkan, kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Aku jadikan bahan setrika. Surat 3 ayat 180, harta kamu yang kamu pikirkan untuk kamu sedekahkan, akan aku kalungkan di leher kamu. Ya Allah. Ya. Jadi hati-hati. Beban-beban neraka, beban-beban untuk tambahan api neraka untuk kita nanti. Usahakan dihilangin itu. Ya, kapan lagi kita mulainya? Terus dah. Ini dia bilang, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 88, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Mempersekutukan Allah bukan arti kata
dulu menyembah pahala segala macam. Enggak, dalam segala tindakan dinomor sekiankan kalimat Allah itu hati-hati. Setan semakin canggih menggoda manusia, ya. Jadi syaratnya untuk supaya kita lulus, setan juga belajar Al-Qur'an. Ya, tahu dia cara menggoda kita. Semakin canggih dia tahu. Bayangkan pertanyaannya, ya. Kenapa waktu disyaratkan sama Allah terhadap Nabi Adam, "Hai Adam, kamu boleh makan apa aja di sorga, tapi buah kuli itu jangan." Ya, surat Al-Baqarah 36, surat 7 ayat 19. Kenapa yang diuji itu saat itu adalah buah kuldi? Setan tuh menguber terus tentang buah kuldi. Sekarang sekarang setan itu udah banyak profesornya, udah banyak doktornya, mengujinya dengan kalimat Al-Quran. Istiqomah nggak kita? Cara kafah nggak? Secara samina wa atona nggak? Hati-hati. Kalau kita tidak berpatokan dengan kalimat Al-Quran dalam mengatasinya, celaka. Celaka. Karena Allah udah bilang di surat 24 ayat 20, ayat 21, ayat 14. Kalau bukan karena rahmat Allah dan nikmat Allah, kamu pasti, kata Allah, nggak ada yang selamat di dunia ini dari godaan setan. Nggak ada yang selamat. Ya, jadi kalau seandainya kita mendapat rahmat Allah itu, belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasul. Kenapa? Itulah tali buhul Allah. Pegang tuh talinya Allah, pegang. Sehingga kita aman di dunia ini. Aman di akhirat, insya Allah. Karena Allah udah bilang di surat 3 ayat 135, surat 7 ayat 201. Orang yang beriman itu, kalau seandainya dibisikin dengan bisikan-bisikan setan, mereka cepat sadar, cepat minta maaf. Bahkan saya bilang sebagai teori bandul, menyimpangnya yang sedikit 30 derajat. Ya, itu yang harus kita latih terus, latih terus. Ya, Indra, terus, Indra. Amalan yang sia-sia itu adalah amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas karena Allah. Saya untuk cari jabatan aja dah. Saya untuk supaya terkenal sama orang. Supaya wanita itu tertarik sama saya. Hati-hati. Ya, hati-hati sama saya. Beban-beban ini semua akan dikalungkan nanti di akhirat yang tadi surat 16 ayat 76. Surat 20 ayat 100 sampai 101. Yang jadi akan menjadi tambahan bahan bakar di neraka kita. Kalau di dunia ini diibaratkan seperti pasir seperti ini. Tapi kalau di akhirat bahan bakar api neraka, hati-hati. Ya, nanti kita tahunya nih udah terlambat, udah pikun, udah apa, udah tua nggak bisa apa-apa. Yang kita ini segala macam yang kita peroleh dunia ini, kita nggak sedekahkan segala macam, jadi beban kita juga. Misalnya kita beli untuk villa, ya kita harus bayar uang sewaannya, harus bayar pegawainya, harus bayar pajaknya segala macam. Pada saat itu kita udah nggak mampu untuk cari lagi. Ya, beban, semuanya beban. Apalagi itu akhiratnya. Apakah itu yang kita harus cari? Apakah itu harus kita bela-bela di dalam umur yang sependek ini? Jangan. Yuk, silakan kan. Surat Al-Kahfi ayat 103. Orang yang paling rugi perbuatannya yaitu orang-orang yang sia-sia amal ibadah dunianya. Mengingkari ayat-ayatnya, tidak percaya terhadap hari akhir. Sehingga apa? Mereka itu anggap hidup ini santai. Nanti ajalah. Nanti ajalah. Gua nggak bakal dibangkitkan. Nggak mungkin. Surat 45 ayat 24. Kita hidup ini hanya di dunia ini aja. Perhitungan hanya di dunia aja. Akhirat tuh nggak mungkin dibangunkan. Bagaimana mau dibangunkan? Tulang-tulang kita udah hancur.
Allah udah bahas di surat Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu ragu? Kamu itu tadinya nggak ada, kemudian jadi ada, kemudian mati, kemudian dibangunkan lagi, gampang bagi Allah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 28. Jadi nggak ada. Bahkan kata Allah di surat 75 ayat 4. Jangankan tulang-tulangmu, jadi jemarimu itu akan aku susun dengan rapi. Dari kalimat itu aja orang menilai, orang pintar akan mengambil hikmahnya. Apakah jari jemari ini ada hubungan dengan identitas seseorang? Akhirnya dibikin apa? Fingerprint. Dari satu kalimat itu orang bisa mencari harta yang begitu hebat dari kalimat Allah. Apalagi seluruh Al-Quran itu kita kaji, waduh. Makanya Allah bilang di surat 7 ayat 96, apabila kamu menjalani seluruh kalimat Al-Quran, akan aku kucurkan dari langit dan bumi. Tapi kamu memilih yang lebih rendah daripada itu. Surat 5 ayat 66, sama seperti itu. Kenapa? Karena ada di seluruh penjuru bumi ini, itu semua kalimat Al-Quran. Semuanya kalimat Al-Quran. Itu udah dibilang di surat 41 ayat 53. Akan aku perlihatkan di segenap penjuru bumi ini. Antara langit dan bumi. Dan di bawah bumi. Dan pada dirimu sendiri. Kebenaran kalimat-kalimat Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu ada di tumbuhan. Bahasa Al-Quran itu ada di langit. Ada di gunung. Makanya Profesor William Brown pada waktu masuk ke dalam hutan, dia dengar suaranya kok beda-beda, direkam, diterjemahkan di komputer, isinya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bagaimana kalau itu kita mensinergikan semua dalam satu frekuensi kalimat Allah? Pasti rahmat yang tidak terhingga. Kita sosok mengitukan semua dengan akal sendiri. Takutnya hilang amal ibadah itu. Ya, surat Al-Kahfi 47 ayat 33 diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa atiullaha wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Ikutilah perintah Allah dan Rasul. Jagalah amal ibadahmu, jangan sampai hilang. Ya, terus yang menghilangkan apa aja? Hasad, dengki. Kita iri sama rezeki yang udah dikasih Allah kepada orang lain. Kok gua enggak ya? Padahal saya udah berusaha dengan kalimat Allah. Kok enggak ya? Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 196 197. Ya. Cepat kencing. Di kamar mandi. Tolong. 3 ayat 196 197. Ya, terus surat 9 ayat 85. Aku jadikan orang kafir itu, ya, orang yang tidak beriman itu dengan kelebihan harta. Tapi dengan itulah aku menguji dia semakin jauh untuk mendapat surga. Jadi nggak usah takut. Bukan semua itu. Jangan bercita-cita aku gua nggak ini ya. Enggak. Di sisi Allah itulah yang terbaik. Gosip, marah atau emosi, takabur. Oh ini karena saya. Oh ini karena saya kaya karena pintaran saya. Seperti siapa? Korun di surat 28 ayat 78. Saya kaya karena kepintaran saya. Padahal tahu nggak ceritanya sebelum dia kaya? Datang ke Nabi Musa, Musa, ya Musa, tolonglah saya didoakan. Kan kamu bisa doa langsung sama Allah. Supaya saya menjadi kaya. Apa sih kamu pinta kekayaan itu? Dan pada zaman Rasulullah juga ada yang seperti itu. Bayangin kalau dia kalau di zaman Rasulullah itu ya, kalau dia pulang sholat paling duluan. Kenapa? Kenapa pulang kamu duluan? Saya harus pakai pakaian sholat ini di ini untuk yang lainnya. Tolonglah doakan ya Rasulullah supaya saya jadi kaya.
Didoain, kaya. Akhirnya apa? Dikasih kambing segala macam. Akhirnya kambingnya jadi berkembang biak segala macam. Kaya. Terus ditanya, kok dengan kaya itu akhirnya sholatnya jadi lupa, diminta untuk sedekah nggak mau. Apakah kita harus seperti itu yang kita cari? Nanti dulu. Ya, ya, takabur. Mereka tahu tentang penduduk neraka itu semua orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur sombong. Ya, orang yang selalu marah, orang yang selalu menggosipkan. Makanya Allah tentang gosip ini udah diterangkan di surat 49 ayat 12. Ya, janganlah kamu menggosipkan orang, mengomong kejelek-kejelekan orang. Itu sama aja kamu seperti memakan daging busuk saudaramu sendiri. Ya, terus enggak. Ini An-Nisa ayat 150-151 itu yang tadi saya bilang, yang sebut orang kafir sesungguhnya itu menjalankan Islam separuh. Surat 9 ayat 65-66 mengolokkan agama Allah. Mengolok-olokkan agama Allah. Hati-hati. Surat 39 ayat 49 ayat 50. Mereka apabila menderita, mereka berdoa sama Allah siang dan malam. Tapi begitu dikasih syukur, dikasih rezeki, dia bilang, oh ini karena kepintaran saya. Padahal kata Allah itu adalah ujian seperti umat-umat terdahulu. Kalau mereka seperti itu, hilang amal ibadahnya. Itu surat 47 Muhammad ayat 1, menghalangi dari jalan Allah. Membenci Al-Quran. Surat 8 ayat 9. Ayat 28, mengikuti kemurkaan Allah dan membenci keridhaan Allah. Artinya apa? Apa yang diperintahkan Allah, nggak mau dijalankan. Apa yang dilarang Allah, berlomba-lomba. Hati-hati. Menghalangi dari jalan Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi orang beriman. Hilang amal ibadahnya. Oleh karena itu dibilang di surat ayat 33-nya surat Muhammad. Jangan kamu merusakkan amal-amalmu. Ingatlah itu. Ingat, penghapus amal ibadahmu. Terus mengaku-ngakui bahwa ilmu manusia itu lebih hebat daripada ilmunya Allah. Surat 2 ayat 120. Apabila walantaru ankal yahudu wala nasara hatta tarbiya millatahum qul innal huda wal huda wala ini tabata awahum ba'dalazi ja'aka minal ilmi. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kita masuk agama mereka. Qul innal huda wal huda, yang aku katakan ada kebenaran. Oleh karena itu, wala ini tabata awahum, janganlah sekali-kali kebenaran Allah itu mengikuti kemauan manusia. Allah berlepas tangan. Allah berlepas tangan, nggak bakal ditengok, nggak bakal disucikan nanti di akhirat. Ya. Terus surat 5 ayat 45 sampai 50. Telah aku turunkan yang empat-empatnya itu. Taurat. Supaya kamu memutuskan perkara dengan adil dengan kalimat Taurat itu. Apabila kamu tidak mengikuti Taurat itu, mengikuti kemauan mereka, kamu adalah kafir. Surat 45, surat 5 ayat 45. Apabila hukum kisos itu tidak dijalankan sesuai dengan kitab Taurat, kafir. Kitab Al-Quran, kafir. Ya. Aku turunkan Al-Maidah ayat 46, 47 untuk memutuskan perkara dengan Injil. Apabila kamu tidak memutuskan perkara dengan kalimat itu adalah fasik. Karena Al-Quran, apabila kamu tidak memutuskan seluruh perkara dengan Al-Quran, jadi 3 tuh, kafir, zolim, fasik. Ya, surat Al-Maidah ayat 48, 49. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh tipu daya mereka.
Jangan sekali-kali hukum jahiliyah itu mengatakan lebih hebat daripada hukum Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 50. Dan diingatkan di surat 13 ayat 37, surat 42 ayat 16, surat 40 ayat 35, 56. Apa yang mereka perdebatkan tentang Al-Quran itu hanyalah omong kosong untuk mencapai yang lebih tinggi dari Al-Quran. Nggak bisa. Dan Allah udah nantang di surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli. Artinya apa? Apabila kamu meragukan Al-Quran itu dari sisi aku, silakan buat satu surat, kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini. Pasti kamu tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, kata Allah, takutlah akan api nerakaku. Fa'ilam tab'alu walan tab'alu fattakun narolati wa kuduhan nasu wal hijab. Di surat Al-Baqarah ayat 24. Takutlah akan api neraka yang telah aku buat dari manusia dan batu. Boleh kita mencoba ilmu kita. Seluruh orang pintar yang di dunia ini bahas itu Al-Quran. Bantah itu Al-Quran. Tapi kalau seandainya nggak sanggup, cepat balik. Dan Allah udah bilang di surat 56 ayat 82. Begitu canggihnya dunia kedokteran, kata Allah. Surat 56 ayat 83. Kalau kamu tidak tahu, kamu menyangka bahwa manusia itu tidak ada yang atur di bawah Allah, dengan Allah, silakan kamu tahan nyawa itu. Waktu udah sampai di tenggorokan. Kumpulkan harta kamu. Kumpulkan alat-alat canggih yang ada di dunia ini. Untuk menahan tuh nyawa. Nggak bisa. Nggak bisa. Atau kembalikan nyawa yang udah lepas. Kembali lagi. Nggak bisa. Apapun usaha kamu. Ya, terus enggak. Yang mengingatkan lagi itu syirik kecil atau ria. Uzuk, membanggakan amal. Seuzon. Makanya Allah bilang di surat tadi 49 ayat 12 dan di hadis, jauhilah olehmu buruk sangka, karena buruk sangka itu perkataan paling dusta. Janganlah kamu mematai-matai dan mencari kesalahan orang lain. Ya, terus dan juga hati-hati murtad, bid'ah, mendatangi dukun atau paranormal, memelihara anjing untuk menjaga kebun dan selain untuk menjaga kebun dan ternak. Berucap atas nama Allah bahwa seseorang tidak akan diampuni dosanya. Dosa sama Allah mah gampang diampuni. Saya kita berjanji. Itu ada di 39 ayat 53. Ya. Wahai manusia yang telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Akan mengampuni dosa terhadap diri, terhadap Allah. Dosa sama orang lain ya harus minta maaf, nggak bisa. Bersukaria dengan saudara sesama muslim, hati-hati. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika dalam keadaan sepi. Durhaka terhadap orang tua, membenci Al-Quran, mendustakan takdir. Hati-hati. Terus. Ini surat An-Nisa. Sini aja. Sesungguhnya orang-orang yang memperjuangkan beli janji-janji Allah. Surat Al-Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka. Tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Al-Imran ayat 77. Terus di surat Al-Isra ayat 18. Barang siapa mendaki kehidupan sekarang dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu. Apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
Jadi semua yang kita dapat di dunia ini, niatkanlah hanya untuk menuju jalan Allah, menuju jalan akhirat. Karena kalau jalan dunia yang kita teruskan, kita nggak akan dapat akhirat. Tapi kalau kita jalan akhirat, ya, jalan dunianya pun akan dapat. Ya, kalau kita minta dunia, ya, akhirat nggak dapat. Jadi kembalikan lagi tujuan kita itu semata-mata untuk akhirat, menuju jalan Allah, semata-mata amanah. Terus ini apa beritahukan tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur sombong. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat sombongan sebesar biji sawi. Ada yang seorang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran akan Al-Quran. Meremehkan orang lain. Menganggap dirinya lebih pintar daripada Al-Quran. Ya. Kesombongan terhadap al-haq. Sombong terhadap makhluk. Itu hati-hati. Takutnya menghilangkan amal ibadah. Ya, terus bahaya ria, ya di sini banyak sekali sampai 9. Ria ini hati-hati. Yang paling ditakutkan nanti adalah kekalahan umat. Akan timbul nanti penyakit awan, cinta akan dunia, lupa tujuan hidup di dunia ini. Ini yang paling kita takutkan. Makanya ya kita harus menjalankan Islam itu secara kafan, secara samina atau mutlak. Kita harus kembali lagi ke sana. Harus kita agungkan, itulah kalimat Allah. Ya. Terus mensiasatinya bagaimana? Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu fi simikafah wala tatabi'u tuwati syaitan. Jangan sekali kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu udah musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau musuh yang nyata, anggap musuh. Nggak ada kita berkompromi dengan setan. Pegang Al-Quran itu kemana-mana. Jadikan dia syafaat nanti untuk kita di akhirat. Ya. Nanti kita pada waktu masuk kuburan akan datang orang yang ganteng yang membela kita. Siapakah engkau? Aku adalah Al-Quran yang kau baca, yang kau bela. Itu yang kita harus tujuan kita. Secara samina wa atau tepati kita janji Allah, patuhi perintah yang telah dicontohkan Rasul. Yang tadi dibilang surat 3 ayat 77. Orang yang menyalahi janji itu nggak akan ditengok sama Allah. Karena kita berjanji di setiap sholat. Kata Allah di surat Al-Imran ayat 31, surat 48 ayat 10. Kalau kamu mencintai Allah, jalankanlah perintah Rasul. 48 ayat 10. Dengan menjalankan kalimat Allah itu melalui Rasul, itu kamu sama aja kamu berjanji, tangan Allah itu di tangan kamu. 48 ayat 10. Dan harus dinomorsatukan. Dahulukan selalu Allah dan Rasulnya. Tidak pantas sekali lagi mengambil suatu keputusan yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. 4 ayat 65. Ya. Terus surat 33 ayat 36. Tidak pantas bagi seorang muslim wanita, muslim laki-laki. Apabila Allah telah mengambil keputusan, ada lagi keputusan yang lebih baik dari itu. Hati-hati. Surat 4 ayat 5, tidak beriman sedetik pun, sekecil
tidak beriman seseorang apabila ada keputusan lain selain Allah dan Rasul. Ya, tidak akan beriman sedikit pun. Terus, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Surat Al-Imran ayat 31. Terus orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janji kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Surat 48 ayat 10. Ya, terus ya. Tepatilah perjanjian dengan Allah. Apabila kamu berjanji, janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surat An-Nahl ayat 91. Ya, terus. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Tadi surat 4 ayat 65. Ya, terus. Surat 33 ayat 36, tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Surat 33 ayat ya. Ini sesungguhnya orang-orang kufur dan ingkar terhadap Al-Quran ketika sampai kepada mereka akan ditimpa azab siksa yang tidak terkira. Sedangkan Al-Quran itu demi sesungguhnya sebuah kitab suci yang tidak dapat ditandingi, yang tidak dapat didatangi kepalsuan dari mana-mana arah. Dan ia diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Surat Fussilat ayat 41-42. Ya, terus yang tidak berpedoman Al-Quran, selain amal ibadahnya hilang seperti atas. Hidup dan perbuatannya di dunia seperti fata morgana di padang luas, disangka air padahal bukan air. Seperti gelap gulitanya di lautan yang dalam yang diliputi gelombang demi gelombang, di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. 117 barang siapa buta di dunia ini, maka di akhirat juga buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Makanya Allah bilang di surat 20 ayat 124-25. Di situ tertulis, apabila orang yang melupakan Al-Quran akan aku hadirkan kamu dalam kehidupan yang sempit dan aku lahirkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Mereka bertanya, ya Allah, kenapa engkau hadirkan aku dalam keadaan buta? Karena kamu menyia-nyiakan kalimat Al-Quran. Oleh karena itu, ayat 120 ayat 126, kamu sekarang ini ya udah dilupakan sama Allah. Mau seperti itu, nggak ditengok, nggak disucikan, nggak dikasih syafaat. Ya. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardian Marunda, Dok. Kenapa? Ardian Marunda. Oh ya, silakan Adrian. Dok, mau tanya, tadi sudah disinggung di surat Al-An'am 88 itu mengenai syirik. Terus murtad di Al-Baqarah 217. Ini tadi ada satu pertanyaan, Dok. Kalau rajin bersedekah, Dok, bagaikan debu yang berterbangan, Dok, itu yang termaktub di surat Al-Furqan 23 dan surat Al-Baqarah 264, gimana tuh, Dok? Itu satu pertanyaan, Dok. Jadi gini ya, kita dikasih harta itu adalah nikmat dari Allah. Makanya Allah bilang di surat 23 ayat 55 sampai 57, apakah kamu menyangka bahwa saya kasih harta dan anak bertanda aku baik terhadap kamu? Orang yang beriman akan menjawab dengan sangat hati-hati. Artinya apa? Dengan sangat hati-hati itu adalah amanat. Dan Allah sudah bilang di surat 8 ayat 27, janganlah kamu sekali-kali mengkhianati amanat yang telah Allah titipkan dan Rasul telah titipkan pada kamu. Padahal kamu mengetahui. Jadi kita dikasih harta itu, ya harus disedekahkan ikhlas karena Allah. Ya, mengharapkan karena Allah. Bukan karena jabatan, bukan untuk cari wanita atau apa. Apabila kamu mengharapkan karena itu, Allah akan lari. Silakan kamu cari apa yang kamu tuju, kamu niatkan pada waktu di dunia itu. Nggak ada. Jadi seperti pasir di batu licin, ditiup aja udah habis. Jadi niatkan semua karena Allah. Niatkan nanti akan kita di yaumil mahsyar itu akan terlindungi dari dahsyatnya pengadilan Allah. Ya, niatkan. Orang kita udah sholat, udah berjanji, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggak ada tuh di situ karena jabatan, nggak ada di situ tuh karena wanita, nggak ada itu karena apa-apa, enggak. Itu surat 6 ayat 162, surat 6 ayat 79, ini wajahku, aku hadapkan wajahku pada engkau yang telah menciptakan dengan tulus ikhlas, pada engkau yang telah menciptakan langit dan bumi. Jangan aku jadikan aku orang-orang yang musyrik. Surat 6 ayat 79. Jadi itu jalan. Dan Allah sudah bilang di surat Al-Fatihah ayat 5-6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu janji loh. Janji dengan kalimat Allah. Sekarang pertanyaannya, pelaksananya, apakah kita jalani? Dan Allah ada menegur sangat-sangat keras di surat 62 ayat 5. Apabila kamu mengetahui Injil, mengetahui Taurat, mengetahui Al-Quran, kamu tidak jalankan, itu seperti keledai membawa buku. Betapa rendahnya aku ngasih perumpamaan terhadap kamu. Kekalahan umat Islam ini, roh Al-Quran itu, roh sunnah Rasul itu tidak dijalankan 100%. Makanya Allah bilang di surat 42 ayat 52, aku turunkan Al-Quran itu sebagai roh, sebagai rahmat, sebagai cahaya. Tadinya kamu tidak tahu apa artinya iman, apa artinya cahaya. 27 ayat 28. Dengan itulah, cahaya itulah kamu berjalan menuju ke depan. Selamat dunia dan akhirat. Rahmatku akan aku kasih. Pegang itu kalimat Allah. Jangan mengharapkan siapa-siapa. Karena Allah lah semua itu.
Makanya Allah bilang di surat 5 ayat 119, inilah janji akibat kamu menjalankan kebenaran-kebenaran kalimat Al-Quran. Surga, aku ridho, dan kau pun ridho. Itu yang kita tunggu. Sehingga apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbihi radiyatan mariyatan paduli fi ibadi paduli jannah. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang ridho dan diridhoi, terimalah surga. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Makanya harus mutlak karena Allah. Nggak ada di kalimat, di nomor sekian kan kalimat-kalimat Allah. Syirik itu, ingatlah ya. Setan itu pengalaman sekali. Kalau bukan kalimat Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena nikmat Allah, semuanya pasti akan tergoda. Surah 24 ayat 21. Tidak ada satupun yang selamat. Jadi itu di nomor satukan. Nggak ada kalimat-kalimat yang lain yang lebih istimewa selain dari kalimat Allah. Roh itu dijalankan. Inilah yang mau dihilangkan sama orang-orang yang membenci Islam. Hanya berupa Islam itu dijalankan secara ritual. Akhirnya apa? Timbul penyakit alwan. Silakan aja, itu milih terserah kamu. Tapi itulah jalan Allah lah yang terbaik. Makanya Allah bilang di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Aku tidak merubah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Kecuali kamu sendiri merubah nikmat itu. Bukan dalam arti kata hasil usaha kita bisa jadi kaya, bisa jadi enggak. Apapun yang diberikan Allah itu sebagai nikmat. Tujukan semuanya ke jalan Allah. Sesuai janji kamu di waktu sholat. Ada lagi kurang lebih begitu ya, kira-kira ngerti ya? Ardian kurang lebih gitu, kira-kira ngerti nggak? Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya dok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah satu dari pembatal Islam adalah tidak menjalankan hukum Allah. Gitu. Sedangkan kita lihat di negara kita banyak sekali hukum-hukum yang tidak berdasarkan hukum Allah. Kita sebagai warga negara kan sudah juga ada dalam hadis bahwa kita harus taat pada pemimpin atau penguasa. Nah, kira-kira bagaimana kita menyikapi hati kita supaya ketika kita menjalani hukum-hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran, itu kita ridho. Kita ridho atau mungkin kita terpaksa gitu. Jadi kira-kira bagaimana cara kita menyikapinya kondisi seperti itu, dok? Itu di Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 di situ tertulis, ikutilah Allah dan Rasul dan ulil amri. Apabila kamu ada pertentangan, silakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, itu pegang. Ya, yang penting hatimu menolak. Nggak mungkin kita sendiri atau kelompok orang bisa menginginkan suatu tantangan yang sudah semuanya di luar Islam. Dirimu sendiri, keluargamu sendiri. Itulah usaha yang bakal diperhitungkan sama Allah. Jangan kita ikut nyokong. Misalnya, ya, udah jelas tuh riba itu dilarang. Kita ikut-ikut nyokong. Betul. Taruh duit di bank. 2 miliar misalnya. Harapannya kita untung. Untung dengan 0,5% bunganya, tapi mudorotnya gila-gilaan, nilainya berkurang. Ya,
Terus sudah gitu duit itu dipakai untuk berzina, dipinjam orang, dipakai untuk apa? Jadi kredit orang. Kita nggak mikir tuh. Kadang kita taruh duit 2 miliar itu, 2 tahun kan dianggap duit hilang. Tapi selama hilang 2 tahun itu kita nggak tahu tuh kemana tuh ininya. Dan kita dihinakan dengan duit yang 0,5%, kita bangga-banggain. Ya Allah. Gimana? Ada nggak itu yang ini? Kembalikan lagi kan. Ya, apalagi di zaman sekarang posisi akhir zaman. Yang kemungkinan akan terjadi apa? Semuanya serba mati nanti. Listrik apa segala macam, duit yang nggak ada gunanya kecuali dalam bentuk emas dan dirham. Kenapa kita nggak mulai? Kenapa kita nggak takut? Masih megang duit-duit ini, kasih naruh duit-duit di bank segala macam. Kenapa kita nggak ikuti Rasul? Kita berdagang segala macam. Mulailah dari kecil, sehingga itu akan jadi pengalaman kita. Ingatlah dengan melatih panca indera kamu, apalagi panca indera menuju jalan Allah, kamu pasti akan bersyukur. Surat 16 ayat 78. Ingatlah pada waktu kamu lahir, kamu belum tahu apa-apa. Kemudian aku kasih kamu hati, pendengaran, penglihatan, supaya kamu bersyukur. Oleh karena itu, supaya bersyukur, latih. Latih. Jiwa dagang dilatih. Jiwa dagang yang benar dilatih. Bukan jiwa apa hanya sebagai seorang pemalas, naruh duit di bank, oh, ngarapin keuntungan sekian dengan dosa apapun, oke lah gue tanggung. Ya enggak, kayaknya bukan begitu. Walaupun dunia ini udah diliputi dengan riba, kita jangan ikut-ikutan lah. Ya, kembalikan lagi tadi yang surat An-Nisa ayat 59 kepada Al-Quran dan hadis. Ada enggak contohnya? Kenapa? Kalau kamu ngikuti, ya, surat 33 ayat 67-68. Pada waktu di Yaumil Mahsyar itu, orang-orang yang masuk neraka, dia bilang, ya Allah, dialah yang menjerumuskan saya masuk neraka. Kasih dia hukuman lebih berat. Nggak bisa. Surat 14 ayat 21, ya sama. Minta pertolongan, ini dia yang dihukum lebih berat, kita diinin. Nggak bisa. Kamu kan punya akal. Mana yang kamu turutin? Sedangkan kamu berjanji sama aku, semuanya menuju jalan aku. Mana janjimu? Surat 3 ayat 77. Orang yang mengingkari janji-janji Allah untuk mendapatkan dunia ini yang nilainya murah, Allah berlepas tangan. Allah tidak akan menengok kamu. Allah tidak akan menyucikan kamu. Mana yang kita pilih? Ya silakan aja. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Dok. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta Utara. Tadi dalam nilai akhlak mulia, tadi diantaranya sabar, keberanian, keadilan, dan menjaga kesucian. Di sini yang dimaksud menjaga kesucian, yang bagaimana, Dok? Nah, untuk contoh kehidupan sehari-hari yang kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, kalau kalimat sabar, wabashiri sobirin, itu ada di Al-Baqarah 155. Innallaha ma'asobirin. Berikan kabar gembira untuk orang yang bersabar, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang bersabar. Terus surat 41 ayat itu yang tadi innallaha ma'asobirin, surat Al-Baqarah 153. Yaitu surat 41 ayat 35. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hazzil azim. Sifat yang baik itu, sifat yang beruntung itu akan aku berikan pada orang yang bersabar dan yang bakal mempunyai keberuntungan yang besar. Ya,
Jadi sabar itu dalam mengatasi segala hal, itu sudah dijelaskan di surat juga Al-Baqarah 177. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu bukan hanya menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat, tapi menghadirkan, menjalankan rukun Islam, rukun iman, dan bersabar dalam segala cobaan, baik cobaan perang, baik dalam cobaan kemiskinan, baik dalam cobaan penyakit. Itulah orang yang beruntung, itulah orang yang bertakwa. Sabar. Ya, yang satu lagi apa tadi? Tentang itu kejadian itu, menjaga kesucian, Dok. Menjaga kesucian itu kan udah jelas. Satu, membersihkan diri. Di dalam Islam itu membersihkan diri itu dengan wudhu. Memegang Al-Quran ini dengan wudhu. Mau bercampur sama ini berwudhu. Apabila kamu menjaga wudhu itu, apalagi setelah berwudhu berdoa. Kan doa habis wudhu, yaitu orang yang selalu bertobat, orang yang menjaga kebersihan. Ya, pada saat itu kita mendulukan kalimat Allah. Saat itu kita dalam keadaan bersuci. Saat itu malaikat itu mendoakan kita. Saat itu penduduk bumi mendoakan kita. Saat itu tumbuh-tumbuhan mendoakan kita. Karena dalam satu kalimat Allah. Ya, menggiring semua yang ada di bumi ini menuju kalimat Allah. Sehingga akan menjadi berkah bagi kita. Makanya di surat 59 ayat 21, surat 33 ayat 72. 3372. Pada waktu Al-Quran ini ditawarkan ke bumi, ke gunung, ke lautan, ke langit, takut. Tapi manusia sungguh sangat bodoh dan zalim. Mereka menerima amanat Al-Quran ini. Makanya kita bertanya, kenapa mau? Padahal kata Allah bilang di surat 79 ayat 27, surat 40 ayat 57. Tahukah kamu penciptaan gunung, langit, dan bumi itu lebih hebat daripada penciptaan manusia? Saya akan mengolah dari 4 kalimat itu. Apakah gunung yang begini hebat, begitu hebat, ya? Sedangkan manusia nggak mau menerima kalimat Al-Quran, manusia tapi mau. Apakah dengan menjalankan kalimat Al-Quran ini, kalimat Allah, ya, saya bisa menundukkan gunung, bisa menundukkan lautan, bisa menundukkan ini dengan seizin Allah melalui kalimat Al-Quran? Insya Allah bisa. Udah banyak contohnya. Karomah oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Karomah yang ditemukan oleh ulama-ulama yang istiqomah. Makanya Allah bilang di dalam hadis yang surat 27 ayat 40. Hai hulu balangku, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Kata Jiniprit di surat 27 ayat 39, aku. Bagaimana caranya? Sebelum kamu pindah tempat duduk. Ada nggak yang lebih cepat dari ini? Itu lama, teman. Sebelum kamu mengedipkan matamu. Saat itu, ulama itu hanya mengetahui 10 firman Allah melalui kitab Taurat. Pertanyaannya, bagaimana dengan Al-Quran ini? Yang begitu banyaknya firman Allah. Pasti lebih hebat. Orang diajarin bagaimana memperpanjang umur. Sedangkan Allah udah bilang surat 29 ayat 14. Umur Nabi Nuh itu 1000 dikurang 50, 950 tahun. Pertanyaannya, apakah kita umur yang sekarang ini umurnya nggak lebih panjang? Bisa. Asal menjalankan kalimat Allah. Memperpanjang itu, umur itu bukan dengan selamat ulang tahun. Padahal tahun nggak pernah diulang. Ulang tanggal sama ulang bulan. Tapi dengan kalimat Allah. Memperpanjang umur itu yang penting. Itu ada di surat 46 ayat 15. Robi auzini an askuro nimatakallati an amta alaya. Ya Allah, berikanlah aku rasa syukur supaya aku mensyukuri nikmat yang Kau telah berikan pada kedua orang tua saya, pada diri saya. Ya Allah, tunjukkanlah kebajikan-kebajikan yang Kau ridhoi, kebajikan-kebajikan yang bisa dirasakan oleh anak cucu aku. Sehingga itu jadi nilai ibadah. Dan dikuatkan hadis, nanti yang bakal menolong kamu 3, anak kamu, harta kamu. Satu lagi apa? Oh, itu.
Amal jariah. Keberanian. Nah, amal jariah, ya. Nah, jadi apa? Orangnya udah mati nih ratusan tahun. Wah, amalnya ngalir terus. Itu yang disebut umur panjang. Karena umur panjang itu udah dikasih Allah di zaman Nabi Nuh yang 950 tahun, tapi nggak ada manfaatnya. Makanya Allah bilang di surat 46 ayat 26, ingatlah, lihatlah ke belakang. Aku telah menciptakan keteguhan orang-orang yang sebelum kamu, yang nggak bakal dirasakan seperti kamu sekarang ini. Yaitu apa? Ekonominya hebat, kekuatan fisiknya hebat, umurnya 950 tahun. Umur Nabi Ibrahim 300-400 tahun. Tapi nggak ada manfaatnya. Allah turunkan melebihi itu yaitu melalui Al-Quran. Sehingga manfaatnya sampai sekarang, sampai dunia ini kiamat, sampai kita masuk kuburan apa enggak, selamat apa enggak. Begitu hebatnya kalimat Al-Quran. Kenapa kita masih ragu? Kenapa masih mensekiankan nomor kalimat Al-Quran itu? Kapan lagi? Dalam satu kalimat, dalam satu frekuensi kita mau giring seluruh yang ada di alam ini dengan kalimat Allah. Oke, ada lagi yang bertanya? Satu lagi ya pertanyaannya ya. Kasih dong. Assalamualaikum, Dr. Kurnia. Waalaikumsalam. Pimpin nih dok, apa kabar dok? Sehat dok? Baik, insya Allah. Alhamdulillah. Mau bertanya nih dok. Tadi dari paparan dokter, sepertinya banyak hal yang membuat kita beramal itu hapus. Udahlah beramalnya berat, hapus pula gitu ya. Jadi yang mau saya tanyakan, sepertinya dari kesimpulannya menjalankan perintah atau berada dalam Islam ini berat. Banyak aturan, ialah kalau udah dijalankan amalan bisa terhapus, menjalankannya berat ya. Saya mau bertanya, apakah itu merupakan takdir manusia sudah di bumi ini? Artinya yang menjalankan jalan aku, kata Allah ya berat gitu. Atau adakah suatu titik di mana yang kita belum mencapainya, di mana ketika menjalankan semua perintah Allah itu terasa nikmat? Apakah ada suatu keadaan itu, ataukah itu merupakan utopia semata, dok? Artinya nggak akan ada. Kalau memang di dunia ini berat ujiannya, menjalankan sholat aja sebenarnya berat kan, dok? Ya, harus 5 kali, ya. Untuk menambah plusnya harus ada amalan sunnah, bersedekah itu pun berat, tidak ria itu berat, ya. Jadi apakah memang itu suatu kondisi di dunia ini yang harus kita jalani, ataukah ada suatu state keadaan yang kita belum mencapainya, di mana menjalankan perintah Allah itu mendapatkan kenikmatan, seperti misalnya maaf kata kenikmatan kita berhubungan suami istri itu kan nikmat kan dok ya? Apakah ada suatu keadaan memang yang kita belum mencapainya, bahwasanya menjalankan perintah Allah itu nikmat sebenarnya, kita aja belum mencapai, atau tidak ada sama sekali? Bagaimana menurut Dr. Kurnia? Apakah memang beratlah kita tabah-tabahkan di dunia ini ujian seperti tidak menjalankan riba misalkan, berat kan dok? Di mana-mana kita dikelilingi riba segala macam. Apakah itulah nasib kita manusia ini, takdir kita beratlah dalam menjalankan perintah Allah itu, ataukah kita belum mencapai suatu titik di mana ada sebenarnya suatu keadaan kenikmatan dalam menjalankan perintah Allah? Kalaupun itu ada, apakah ada tips-tips kiat-kiatnya menurut Dr. Kurnia untuk mencapai ke arah sana? Terima kasih, itu saja Dr. Kurnia. Jazakallah khair. Dokter pimpin sekolah udah sampai bedah onkologi, udah sekolah sampai bedah umum. Pertanyaannya, waktu ujian itu berat nggak? Berani tidur nggak? Sekian hari berani nggak tidur nggak? Ya berat dok, ya persiapannya tidak tidurnya ya dok. Pertanyaannya, itu untuk mendapat dunia yang sekian persen. Apabila kamu hitung kehidupan surga itu, kata Allah, itu seperti jari kamu masukkan ke dalam lautan lepas. Nggak ada bekasnya itu begitu ditarik. Dokter pimpin untuk mendapat itu berani berjuang.
Pertanyaannya, untuk mendapat yang begitu nikmatnya, kenapa nggak berani berjuang? Makanya Allah bilang di surat 91 ayat 10, aku tunjukkan kamu dua jalan. Yaitu jalan menuju aku itu berat seperti mendaki gunung. Ya. Oleh karena itu, kita harus mulai melatih dengan ikhlas. Maka itu lagi di surat 91 ayat 8 sampai 10. Aku tunjukkan dua jalan. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan hatinya dengan kalimat-kalimat Allah. Nah, supaya kita nggak merasa berat, harus dilatih. Ya, seluruh panca indera kita harus dilatih. Jangan dilatih dengan akal. Karena kalau dengan akal berat. Dengan kita pindah agama aja yang paling gampang. Ya, agama Kristen bisa dibeli itu dosa bisa diampuni, enggak. Itulah tantangan kita sebagai manusia. Karena Allah udah bilang di surat yang tadi itu surat 72 ayat 76 ayat 1 sampai 2. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk. Kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur. Saya datangkan ke bumi ini dengan perintah dan larangan. Coba bayangkan, dokter pimpin waktu dihadirkan ke dunia ini berat gak? Dari 5 juta sperma hanya dokter pimpin yang dipilih. Itu perjuangan yang sangat-sangat berat. Hanya dengan izin Allah. Tapi dengan izin Allah itu untuk menantang perintah dan larangan. Itu berkelanjutan terus tuh, perjuangan menuju jalan Allah. Apabila kamu bisa, insya Allah, dengan melatih, insya Allah, akan terasa ringan. Ya, makanya Allah bilang di surat 42 ayat 13, orang kafir, orang musyrik, orang segala macam, itu menerima Al-Quran itu nggak sanggup. Karena berdasarkan akal. Ya, orang yang terpilihlah yang bisa menjalankan itu. Sekarang mau nggak kita terpilih oleh Allah? Ya, mau nggak kita dipegang sama Allah seluruh panca indera kita? Itulah perjuangan yang paling hebat yang kita harapkan nanti. Kenapa harus takut? Sahabat Rasulullah aja, Bilal, ahad, mati pun akan diperjuangkan. Suatu kenikmatan. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya berperang ini, pasti saya dijamin masuk surga kalau saya mati syahid. Itu pada saat itu anak muda tuh ngomong. Dia lagi makan kurma tuh masih 6 buah kurmanya. Pasti kata, oh kurmanya langsung dibuang, langsung terjun tuh. Nggak ada nunggu waktu. Kalau memang itu surga yang dijanjikan, nggak perlu saya nunggu waktu untuk mati syahid. Nah, itulah roh-roh Islam, roh-roh Al-Quran. Makanya Allah bilang surat 42 ayat 52. Al-Quran itu aku turunkan sebagai ruh, sebagai rahmat, sebagai cahaya. Raihlah roh itu. Roh yang telah disucikan, yang telah berjanji sama Allah waktu ditiupkan roh itu. Alastu birobika. Surat 7 ayat 172. Benarkah aku ini Tuhanmu? Kenapa kita jadi berat nih? Roh aja waktu ini dalam bentuk itu berani berjanji. Makanya dihadirkan dokter pimpin. Dari 5 juta sperma. Perjuangan yang bagaimana tuh? Masuk akal nggak dokter pimpin yang dilahirkan? Ya Allah. Berjuang terus. Jangan ditinggalkan, udah lahir kita lupa perjuangan itu. Terus, walaupun itu berat dan mendaki, kata Allah di surat 90 ayat 10 sampai 2 sekian. Teruskan itu perjuangan itu. Raih nikmat Allah nanti berupa surga. Kira-kira begitu ya dokter pimpin ya. Ya, terima kasih dokter Krilia. Jazakallah khair. Terima kasih pencerahannya. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup. Ya, insya Allah apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan berkumpul bersama, bercanda bersama, bukan hanya di dunia ini, bercanda dan
berkumpul bersama dan bercanda di akhirat nanti. Amin ya rabbal Kesenangan yang alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, Ustaz, amin. Surat 13 ayat 23, surat 52 ayat 21, itulah yang kita akan cari. Itulah yang akan kita perjuangkan. Nggak usah ragu. Berarti itu akan terasa nikmat. Kalau seandainya kalimat Allah yang diperjuangkan. Amin ya Rabbi. Insya Allah, terima kasih. Jazakumullah dan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak Ustaz? Dokter, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter Sama-sama. dokter. Terima kasih Dokter Kurnia. Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Dokter Kurnia. Sama-sama. Nanti minggu depan kita bahas itu ya. Setan yang sangat pengalaman menggoda manusia. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Terima kasih Allah. dok. Surat Yusuf juga bagus. Ya. Oke, Dok. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semua. Terima kasih, dokter. Dokter, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih Reni Susanti. Terima kasih Dokter Kurnia. Reni Susanti, terima kasih. Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.